Baik, terima kasih sebelumnya teman-teman di sini bisa on cam semua agar bisa menemani saya yang wajahnya pas-pasan ini on cam. Ini sudah ada Raihan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Gozaimi Eskom Mkom selaku pembina UKM FTITC, TITC periode 2021, yang terhormat Kak Barisi selaku Ketua Pelaksana Study Club UKM FTITC 2021, dan tak lupa teman-teman panitia dan juga pemateri yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ade Selosapu Alam. Saya di sini selaku pembawa acara di Study Club bidang web yang kedua ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembahasan materi bersama mentor, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi dokumentasi, dan yang kelima sesi penutup. Baik, kita menuju acara yang pertama. Marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut acara yang kedua, yaitu Meet bersama mentor yang akan membahas tentang materi web yang telah di-share di minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk judul materi pada kali ini adalah Basic CSS to Improve the Website. Oke, teman-teman di sini masih semangat nggak untuk mengikuti Meet Study Club ini yang dilaksanakan di hari Jumat ini ya? Mungkin di sini teman-teman ada yang matkul hari-hari Jumat. Ini Kak Hilmi Soleh. Halo Kak Hilmi Soleh. Halo Kak. Halo Kak. Bagus sekali background-nya ya. Hari Jumat ini ada matkul nggak? Bentrok sama matkul nggak? Kebetulan sekarang lagi libur Kak. Oh, Jumat libur ya? Cuman minggu ini aja Kak. Oh iya, kan setelah UTS gitu ya, makanya libur. Oke, terima kasih Kak Hilmi Soleh. Nah, kali ini kita akan dibimbing oleh pemateri kita yang ganteng dan juga yang udah pro player di bidang web. Dia sudah menyabet beberapa kejuaraan yang di bidang web. Nah, pemateri ini kita juga sama seperti minggu kemarin. Nah, mungkin teman-teman di sini masih ingat nih. Saya tanya ya, coba dari Kak Inka Wulandari. Halo. Kaget dia. Halo Kak. Halo. Udah makan apa belum? Sudah Kak. Kok malah tanya makan? Aku mau tanya nih, kira-kira pemateri kita hari ini tuh siapa? Kak Fatoni. Kak Rikas Gali? Bukan. Kak Rikas Gali itu juga anggota muda dari kelompok 1. Kamu gimana sih? Oke. Untuk tanya yang lain aja deh. Ini Kak Raihan dari kelompok 3. Dari tadi senyum-senyum mulu. Lihat Kak Inka ini, ada apa ini? Kok senyum-senyum mulu ini? Siapa Kak Ya. Raihan? Menteri kita.
Kak Fatoni. Oh, Kak Fatoni. Dari prodi apa ya ini, Kak Fatoni? Kurang tahu, Kak. Lupa. Aduh. Oke. Mungkin lupa ini ya. Oke, pemateri kita kali ini sudah hadir nih dengan pakai apa? Jaket jeans yang sangat keren ini, guys. Halo Kak Fatoni. Iya, halo Mas Ade. Halo. Gimana Kak? Sudah siap? Udah siap lah. Insya Allah sudah siap sih. Oke. Karena Kak Fatoninya sudah siap dan juga sudah sore. Oke, lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembahasan materi untuk Kak Fatoni, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Ade yang telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Nah, pertemuan pada kali ini teman-teman, kita sudah memasuki CSS teman-teman. Atau kita akan belajar bagaimana sih menghias sebuah website teman-teman. Nah, sebelum saya dimulai, saya ingatkan kembali teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar, tidak ada yang paling jago atau paling pinter. Kita saling menyalurkan ilmu-ilmu yang kita miliki teman-teman. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman. Apakah share screen saya sudah terlihat teman-teman? Halo? Baik, terima kasih. Sudah terlihat, Kak. Nah, pada pertemuan kali ini materinya yakni Cascading Style Sheet atau biasa disebut CSS. Maksud saya teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran pertemuan kedua Study Club UKM FTITC yakni memiliki tujuan antara lain yang pertama, setelah kita selesai dalam pertemuan study club ini, kita dapat memahami tentang konsep CSS teman-teman. Dan yang kedua, kita dapat memahami selektor sebagai pengontrol desain. Dan yang ketiga, kita dapat memperindah website dengan sederhana teman-teman. Dan pastinya tujuan utama yakni memotivasi teman-teman untuk belajar lebih banyak lagi tentang dunia website teman-teman. Langsung saja. Nah, apa itu sih Kak CSS itu? Nah, CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup atau HTML. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website. Atau biasa disebut CSS ini sebagai website front end ya teman-teman. CSS itu menangani tampilan dan rasa dari halaman website. Nah, CSS ini kita dapat mendesain dan mempercantik ataupun memperbagus halaman website kita. Yang awalnya itu sederhana, hanya HTML saja teman-teman, tidak ada stylenya. Maka gunanya CSS ini kita memperindah dan memberikan style-style tertentu di dalam website yang kita buat ini. Dan yang kedua, selanjutnya ini sintak CSS. Nah, sintak CSS ini ada beberapa ya teman-teman. Yakni ada selektor dan deklarasi. Nah, untuk deklarasi ini ada beberapa struktural teman-teman. Yang pertama property name dan setelah itu value atau nilai teman-teman. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut tentang sintak CSS ini kita akan belajar bersama-sama setelah ini teman-teman. Nah, penempatan CSS. Nah, penempatan CSS itu sebelum kita menggunakan CSS itu ada 3 cara teman-teman. Yakni ada CSS inline, CSS internal, serta CSS eksternal teman-teman. Nah, CSS inline itu sintaks CSS yang ditulis di dalam elemen HTML itu sendiri. Nah, sedangkan CSS internal
Nah, itu sintaks CSS yang ditulis di dalam file HTML di dalam satu halaman, teman-teman. Sedangkan yang CSS eksternal itu sintaks CSS yang ditulis di luar file HTML dengan membuat file baru dengan ekstensi atau indeks CSS, teman-teman. Jadi untuk CSS eksternal ini kita membuat file baru, teman-teman. Kita membedakan antara codingan HTML atau file HTML dengan file CSS itu, teman-teman. Dengan menghubungkannya dengan menggunakan tag link, teman-teman, atau hyperlink. Nah, analogi CSS dalam website itu seperti ini, teman-teman. Dianalogikan seperti manusia, teman-teman. HTML itu sebagai kerangka atau sebagai dasar dari website, teman-teman. Inti dari website itu ada HTML. Itu awal, dasar, gerbang pertama untuk kita membuat suatu website, teman-teman. Dan yang kedua ini ada CSS. Nah, CSS itu sebagai penghias, teman-teman, ataupun mempercantik. Ya, kalau diibaratkan dalam manusia itu CSS sebagai pakaian. Kan pakaian fungsinya kita untuk menghias diri. Nah, kalau di CSS itu menghias website sendiri. Entah itu kita bisa mewarnai suatu font di halaman website kita, atau kita mengubah background, entah itu background color, ataupun kita bisa mengambil background image yang kita tentukan, teman-teman. Intinya CSS itu sebagai penghias dan mempercantik suatu website. Nah, sedangkan seperti JavaScript dan PHP itu sebagai alat penggerak, teman-teman. Kalau semisal di manusia itu diibaratkan, dianalogikan sebagai otak, teman-teman. Entah itu kita mau ngapain saja di website, terus jika misalkan ada button atau klik gitu, itu bisa dianalogikan ke JavaScript dan PHP, teman-teman. Nah, untuk selektor pada CSS, yakni ada beberapa selektor, teman-teman, yakni selektor universal. Nah, selektor ini digunakan styling seluruh bagian halaman web, ditulis dengan tanda bintang, teman-teman. Nah, jadi untuk selektor universal ini mencakup semua konten, semua elemen, semua apapun itu yang ada di tag body itu, teman-teman. Yang di dalam tag body maksud saya. Nah, untuk selektor ID. Nah, selektor ID ini menggunakan atribut ID pada tag HTML yang kemudian penyebutan dalam sintaks CSS menggunakan tanda pagar. Nah, untuk selektor group, nah, deklarasi pada CSS bisa diterapkan untuk satu jenis atau beberapa jenis elemen sekaligus, teman-teman. Nah, nanti ini kita akan bahas bareng-bareng. Nah, untuk selektor tag, semua tag HTML bisa digunakan sebagai selektor pada CSS. Ya, contohnya seperti tag HTML P atau paragraf, setelah itu H1, terus seperti kayak div, tag section, tag navbar, dan ataupun lainnya, teman-teman. Dan yang terakhir yakni ada selektor kelas, teman-teman. Nah, selektor kelas ini umumnya digunakan untuk melakukan pemformatan pada satu atau lebih elemen HTML, atau biasa digunakan group of element, teman-teman, atau biasa disebut group of element. Nah, selektor kelas ini pada penulisan baris kode CSS-nya, atau misalkan kita mau panggil di CSS-nya, kita menggunakan tanda titik, teman-teman. Nah, langsung saja ke code-nya, teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan melihat materinya di website ini, teman-teman. Website W3 School. Nah, W3 School ini sudah menjadi, teman-teman, sudah menjadi kitabnya para programmer sih, menurut saya sendiri, karena di sini sudah lengkap, teman-teman. Sudah lengkap apa yang kita akan ajarkan. Ini ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, dan seterusnya, teman-teman. Nah,
Jadi teman-teman bisa belajar otodidak atau belajar tambahan di web Web3 School ini teman. Nah kita kita lanjut ke CSS Introduction. Kita translate ke Indonesia terlebih dahulu teman-teman, karena saya sendiri kurang mengerti atas bahasa Inggris teman-teman. Nah dalam Web3 School ini pengenalan CSS. Nah apa itu sih CSS? Nah menurut Web3 School, CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS juga menjelaskan bagaimana elemen HTML ditampilkan di layar kertas atau di media lain. Selanjutnya yakni CSS menghemat banyak pekerjaan. Itu dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus teman-teman. Setelah itu style sheet eksternal disimpan dalam file CSS. Nah, langsung saja ke kodenya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah suatu ini apa tuh? Contohnya yang file CSS yang eksternal teman-teman. Di sini ada juga nih teman-teman yang kata saya hyperlink. Nah ini untuk menghubungkan file HTML ke file CSS atau file lainnya yang di luar HTML teman-teman. Nah mungkin kita itu ya teman-teman. Kita akan edit yang ini dulu ya teman-teman, yang pertemuan kemarin itu. Nah ini seperti ini teman-teman. Sebentar, saya ganti dulu ya ininya. Mungkin ini. Yang mana ya? Mungkin coba ini dulu teman-teman. Nah kalau yang tadi itu penempatan file CSS mana tadi? Nah ini adalah contoh dari CSS inline teman-teman. Ini adalah CSS inline. Nah, sedangkan yang CSS internal itu letaknya ada di tag head teman-teman, berada di dalam tag head. Misalkan nih kita ubah terlebih dahulu. Bentar. Nah, coba kita itu teman-teman. Bentar, ini hapus semua ya. Ini hapus semua. Ini awalnya seperti ini teman-teman. Tidak ada style apapun yang ada di website ini teman-teman. Selanjutnya kita ini teman-teman. Kita akan mewarnai ini teman-teman, mewarnai kata-kata selamat datang di website profil saya teman-teman. Saya panggil itu teman-teman tagnya, karena ini tidak ada class teman-teman. Kita akan menggunakan dahulu. Untuk yang di CSS internal ini kita diharuskan codingan CSS itu terdapat di dalam tag style teman. Ini itu saja salah satu. Nah untuk CSS itu sendiri teman, satu mungkin color kita ituin mungkin dulu ya teman. Nah untuk kayak CSS ini kita harus menggunakan bahasa Inggris teman. Kita coba terlebih dahulu. Nah ini sudah biru teman-teman. Nah semisal nih kita mau ingin meletakkan selamat datang ini atau H1 ini di tengah, kita menggunakan CSS yang bentar teman, dengan properti yakni text elegant. Apa nih? Aduh bacanya saya kurang mengerti dengan tahu pronunciation-nya. Langsung ya. Nah ini ada beberapa value atau nilai teman. Ini ada center, end, justify, left, right, start, dan yang lain sebagainya teman.
Nah, untuk kita mau meletakkan H1 ini di tengah, maka kita memberikan value yakni center. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Dan selanjutnya kita akan ituin edit di H2 ini. Nah, mungkin untuk H2 kita akan menggunakan class teman-teman, atribut class. Aja. Mungkin itunya itu ya. Saya beri nama judul 2. Nah, untuk memanggilnya kita langsung saja panggil kelas tersebut untuk edit di CSS teman. Dengan cara kita klik dot judul 2. Nah, kita akan itu teman, mungkin color red dan text elegant center. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini teman. Nah, semisal nih kita itu yang kata saya tadi selektor universal itu gimana sih Mas dampaknya? Nah, seperti ini teman. Kita ituin tanda bintang. Setelah itu kita ituin color. Kita ituin ini ya, dark blue. Yang awalnya gini teman. Jika kita memanggil selektor universal, itu kita jadinya seperti ini teman. Nah, yang awalnya tadi itu hitam, yang tadinya awalnya itu hitam, maka dapat kita lihat itunya biru kehitaman atau biru kegelapan. Nah, selanjutnya mungkin kita hapus terlebih dahulu teman-teman. Mungkin kita itu lagi teman-teman. Kita ini kan ada itu teman, kayak ada huruf ada yang huruf kecil teman. Nah, kita bisa mengatur selamat datang di website profil saya ini bisa diatur kayak huruf kapital semua teman, dengan cara itu kalau nggak salah text transform teman. Nah, ini ada kapitalis, lower class, upper case. Nah, kita belajar bersama-sama kapitalis itu seperti apa. Nah, sebentar teman. Nah, kalau kapitalis sebentar. Ini harusnya sebentar teman. Transform misalkan lower class. Nah, ini teman. Misal kita lower case. Nah, ini kita ituin teman jadinya yang awalnya itu ada huruf kapitalnya yang awalnya. Nah, karena ada properti properti dengan value maksudnya dengan properti text transform dengan value lowercase. Nah, itu menjadikan font yang kita edit itu atau elemen yang kita edit itu langsung ke langsung huruf kecil semua teman. Nah, kalau yang tadi itu ya teman-teman, yang kapitalis ini itu huruf depannya saja teman-teman, seperti S itu akan berubah jadi huruf kapital, D ini juga W, P sama S ini akan menjadi kapital teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau semisal kita ingin membuat hurufnya semua kapital semua, jadi gini, upper case teman.
maka akan menjadi huruf kapital semua. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan nentuin background color dulu, teman. Misalkan kita ini teman, kita kasih background gray, teman. Nah, lihat apa yang terjadi, teman, dengan selektor body dengan apa tadi, lupa teman-teman. Nah, propertinya yakni background color dengan value warna color dalam bahasa Inggris gray, maka akan menjadikan awalnya putih langsung jadi gini, teman. Nah, seperti ini, teman. Nah, untuk tabelnya sendiri kita ituin tabel bordernya terlebih dahulu, teman. Mungkin 15 agar bagus, teman. Bentar. Mungkin nggak ada ininya, teman, biar lihat transparan. Dan setelah itu mungkin kita ituin dulu, teman. Kita white terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai, teman. Selanjutnya mungkin kita itu, teman, background image. Nah, untuk background image-nya kita ituin URL, teman. Nah, ini untuk mengambil background dalam image, teman. Mungkin kita itu ya, UKM FTITC untuk untuk background image-nya, teman. Bentar. Nah, teman, karena tidak ada karena belum diatur background repeatnya, maka ini akan itu, teman, mengisi penuh kayak mengulang-ulang gitu, teman. Nah, untuk mengantisipasi ini, teman, caranya seperti ini, teman. Background repeat nya no repeat, teman. Nah, dan untuk itunya, teman, bentar, teman. Nah, mungkin kita ganti lagi ya, teman. Kita ituin pemandangan deh. Bentar. Ini ya, teman. Bentar, teman-teman. Sebentar, teman, ini kok gak bisa. Mungkin ini lagi. Kita langsung download aja, teman-teman. Sebentar. Kita ituin ke apa tadi? Kuliah. Nah, keinginan sebentar. Ya, ini. Langsung saja ke background, teman. Dikit, setelah itu background size itu kita ituin cover, teman. Nah, semisal kita gak ituin background size untuk covernya, ini, teman, ada kepotong, teman.
Nah, untuk meminimalisir kesalahan ini, mungkin kita itu kita beri properti background size serta value cover. Mungkin teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah yang saya bagikan, teman-teman. Dan juga teman-teman dapat melatih skill teman-teman ataupun mengasah kreativitas teman-teman untuk membuat website sederhana yang lebih bagus dari ini, teman. Nah, mungkin kita itu ya, teman. Mungkin kita akan mengubah beberapa. Mungkin kita itu dulu, teman. Nah, ini awalnya, teman. Yang tadi itu kita yang tadi masih sampai uppercase sebelum ada ini hasilnya. Nah, jika setelah di refresh, ambilnya akan seperti ini, teman. Nah, mungkin kita itu lagi, teman. Kita mencari mockup website sederhana. HTML terus. Sebentar, teman. Kita lihat terlebih dahulu ininya. Balik lagi ke scroll. Nah, bentar. Ini background sudah tadi. Setelah itu, nah, untuk yang padding dan margin, sebentar, teman. Mungkin kita semisal nih, kan awalnya yang pertemuan pertama untuk menempatkan konten ke tengah, mana tadi ini, dengan menggunakan text center. Nah, semisal nih kita ituin hapus text centernya, teman-teman. Untuk seperti ini, teman, kita bisa menekan Alt plus control lalu tekan ke bawah, teman, untuk mempersingkat. Nah, awalnya seperti ini, teman. Nah, untuk ke tengah ya seperti tadi, teman. Kita bisa panggil tabel dan bentar, misalkan kita ituin margin. Misalkan 100 px, teman. Apa yang terjadi? Nah, jadi itu bisa dilihat, teman-teman. Sebentar. Nah, margin itu digunakan untuk membuat ruang atau batas di sekitar elemen di luar batas yang telah ditentukan. Nah, ini kan elemennya tabel, teman. Nah, jadi untuk tadi itu marginnya ini kita membuat ruang kosong di sekitar elemennya, teman. Jadi ini sekelilingnya ini, teman. Ada margin top, margin margin kiri atau margin left dan margin right, serta ada pun margin bottom, teman-teman. Nah, misal nih teman-teman ingin membuat margin di dalam yang atasnya saja. Nah, kita bisa menggunakan itu, teman. Bisa menggunakan properti margin top, teman. Misal kita ituin 5 banyak indeks 500 px dan kita lihat apa yang terjadi, teman. Nah, itu akan ini, teman, akan banyak ruang kosongnya dari tabel ini sampai ke atasnya, teman. Mungkin kita itu, teman. Mungkin ya 50 saja deh biar memperbagus, teman. Nah, setelah itu kita akan ini, teman,
ituin ke kanan, agak ke kanan. Nah, bisa juga margin left. Misal kita ituin 50%. Dan lihat apa yang terjadi teman. Nah, ini udah berada di tengah-tengah ya teman. Meskipun menurut saya ini kurang ke kiri sedikit. Nah, kita mungkin tambahin 40%. Nah, ini sudah nih teman. Nah, setelah itu mungkin ini teman, saya akan membuat apa ya? Membuat apa? Ini nih, selamat datang website. Profil saya ini ada backgroundnya teman. Nah, ini juga seperti tadi background color. Nah, ini kita copy aja teman-teman. Maka seperti ini teman, bisa diituin seperti ini. Dan setelah itu setelah margin kita ituin belajar tentang itu teman, teks. Nah, tadi kan sudah ada apa tadi, teks transform sudah, teks helix apa tuh tadi yang teks ini teman, untuk meletakkan suatu konten yang terutama teks. Nah, setelah itu kita akan ini teman, teks dekorasi. Nah, untuk teks dekorasi ini teman berguna untuk di tag di tag A teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, ini kan ada link nih yang awalnya itu sebentar. Mungkin kita hilangin terlebih dahulu backgroundnya teman-teman. Sebentar. Nah, ini kan ada garis birunya nih. Nah, ini link kan. Nah, semisal nih kita ingin tidak ada garis bawah serta tidak ada tinta birunya. Nah, kita menggunakan seperti tadi teman-teman. Kita panggil terlebih dahulu tag A-nya. Kita beri properti text decoration tadi, decoration, dan itunya non artinya tuh nggak ada. Kita lihat itunya. Nah, ini nggak ada tanda garisnya teman, hanya tanda bertinta biru saja teman. Nah, ini saya akan itu teman. Nah, bisa juga kita gabungkan seperti tadi teman, yang selektor. Nah, selektor grup ini caranya seperti ini teman. Misal nih kita mau ini teman, ininya yang kata-kata saya adalah mahasiswa teknik sampai bisa karena terbiasa, itu kita akan ketengahin teman dengan cara gampang sekali teman, jika mengacu ke selektor grup ini teman. Tabel, koma, tag P serta blok quote. Nah, seperti ini hasilnya. Yang awalnya di sini, setelah itu karena ada properti dan value yang ini teman, atau kita gabungkan atau biasa disebut dengan selector group. Nah, kita bisa amin ke sini, bisa jadiin satu agar menghemat barisan pada kode teman. Nah, sekarang kita akan itu teman, mencobanya di penempatan yang eksternal teman, dengan cara kita buat file lagi. Mungkin kita
beri nama pertemuan 2.css. Nah, mungkin ini kita copy saja teman-teman. Ini ya. Copy semua, lalu kita paste yang file CSS yang telah dibuat teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini bedanya teman-teman. Bedanya jika tidak ada tag hyperlink yang menghubungkan antara HTML dengan CSS, akan terjadi seperti ini teman-teman. Nah, kan awalnya tadi gini nih, awalnya gini kan. Nah, tapi yang awalnya internal CSS-nya kita ubah ke CSS eksternal, dan tanpa kita memanggil file CSS eksternal tersebut, maka tidak akan kebaca teman-teman. Codingan sebanyak ini tidak akan terbaca di dalam HTML. Nah, caranya gimana mas? Agar kalau seperti ini, agar CSS-nya itu terbaca. Nah, caranya gampang sekali teman-teman. Kita hanya menambahkan tag hyperlink. Ini teman-teman. Setelah itu kita cantumkan nama dari CSS-nya teman-teman. Misal ini pertemuan 2. Dan yang awalnya seperti ini, kita refresh terlebih dahulu, maka pindah seperti ini teman-teman. Nah, mungkin kita beri itu lagi teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Setelah itu kita akan bahas tentang teks transformasi. Sudah tadi kan ya, yang uppercase, lowercase, text spacing. Nah, kita akan itu teman, kita akan mengatur jarak spasi yang ada di teks selamat datang di website profil saya ini teman. Mungkin ke ini dulu teman, H1 dulu teman. Mungkin teks spacing teman. Aku nggak bisa ini teman-teman, bentar. Mana tadi ya? Teman-teman, kita itu dulu. Tadi text indent. Nah, oh iya, letter spacing teman-teman. Astagfirullah, lupa. Letter spacing. Mungkin kita ituin terlebih dahulu, kita gedein agar kita lihat perubahannya seperti apa teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau letter spacingnya itu banyak teman-teman. Nah, saya biasanya 5px sih. Nah, seperti ini teman-teman. Yang awalnya itu rapat-rapat seperti ini. Nah, setelah ada ini teman-teman. Nah, ini gunanya atribut atau properti letter spacing teman-teman. Yang pertama, yang selanjutnya yakni text shadow teman-teman. Nah, text shadow. Nah, seperti ini. Nah, di web school ini teman-teman, kita juga bisa mencoba seperti ini nih. Kita langsung saja try it yourself. Nah, enaknya di Petri School ini seperti ini, bisa bebas teman. Misalnya UKM FTITC. Sekarang, nah seperti ini teman. Atau kita close dulu, kita pilih yang bagus. Nah, misalnya kita ituin lagi teman-teman, bukan FTITC. Nah, kita bisa juga ini teman, copy paste langsung saja teman, ini ke H1 ini. Setelah itu mana ya tadi,
Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ya, ada bayangannya di dalam ini teman. Nah mungkin saya akan ganti nih ya teman. Color dari ini kita ituin putih. Color white. Oh ini ya sih. Mana ya? Bikin ininya deh. Dengerin. Itu mesti dibalikin semua. Color yang tadi white. langnya dicabut, balikin lagi. Di sini teman. Gak apa-apa, kita lanjutin aja. Iya mas, siap mas. Nah setelah itu teman kita ituin CSS font. Nah kita bisa mengubah font kita teman, gaya fontnya dengan cara seperti ini teman. Misalkan font size ini untuk gitu loh. Untuk ituin ukuran dari fontnya teman. Misal kita 100 px. Nah ini fungsinya font px. Font size teman. Ya, teman. Nah kita ituin 100. Berapa ya? 25 deh. Nah setelah itu kita akan ganti font itunya teman, font family. Nah font family ini kayak ngebedain font-fontnya teman. Awalnya itu seperti ini fontnya. Nah mungkin kita acak aja teman-teman. Mungkin ke ini aja ya. Kita lihat perubahannya yang awalnya seperti ini teman-teman. Kita coba ini juga teman. Nah awalnya seperti ini, setelah ada properti dan value-nya jadi seperti ini teman. Nah selanjutnya kita akan font size sudah teman-teman. Selanjutnya nah list tadi teman, yang awalnya listnya ini juga bisa teman-teman kita coba-coba. Nah yang awalnya kemarin itu ini kita ubah, kita hapus teman-teman. Nah yang awalnya bulat, nah kita ituin ini teman, upper Roman. Ke teman LI. Bentar. Sampah-sampahnya awas ya. Ke URL. Nah ini teman. Oh iya, yang kemarin itu siapa yang nanya kalau angka Romawi itu gimana sih mas? Nah, kalau angka Romawi ini seperti ini, pertanyaan kemarin itu upper Roman. Nah kayak gitu teman. Nah setelah itu kita ganti lagi nih teman, square dah biar seru, biar bagus teman. Ngerti. Nah setelah itu mungkin untuk selanjutnya teman-teman, pertemuan selanjutnya itu kita akan membuat website yang lebih komplit teman-teman, seperti ada navbar dan contohnya seperti ini. Nah, ini agar kalian itu teman, agar teman-teman semangat belajarnya. Nah nanti kita akan membuat website seperti ini teman-teman. Kita akan buat bersama-sama seperti ini. Dan pertemuan selanjutnya akan seperti ini teman, akan membuat seperti ini. Kan kemarin sudah itu sudah belajar HTML, setelah itu sekarang CSS. Nah pertemuan selanjutnya kita akan langsung membuat website HTML CSS yang lebih komplit dan lebih bagus teman.
Nah, mungkin itu saja sih Kak Ade dari penjelasan saya. Halo Kak Ade. Halo, apa suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar Kak. Nah, ini halo Mas Ade. Gimana Kak? Mungkin sudah cukup sih Mas dari saya sih Mas. Dari penjelasannya. Baik, cek cek cek. Ya, Baik, terima kasih Kak Fatoni atas penjelasannya. Tadi juga ada yang langsung bertanya ini. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang masih dibingungkan mengenai CSS dan tampilan-tampilan lainnya, silahkan ditanyakan on cam dan juga on mic. Kalau terkendala bisa melalui kolom chat yang ada di Meet ini. Oh ya, dan nantinya juga akan ada absensi yang akan di-share di kolom chat. Dan silahkan teman-teman absensi. Oke, silahkan yang ingin bertanya tadi dari Siti Ma'rifatul mau bertanya. Gimana Siti? Ayo teman-teman silahkan ditanyakan yang dibingungkan dari penjelasan dari Kak Fatoni tadi. Tadi kelihatannya ada yang bertanya, ini siapa ya? Itu ada pertanyaan di kolom. Sebentar saya bacakan. Mohon izin bertanya Kak dari Nur Rizkina kelompok 7. Apakah dalam lomba web design dengan pakai HTML dan CSS itu cukup? Atau apakah harus mempelajari Java juga ya Kak? Oh, pertanyaan ini langsung ke lomba ini ya. Semangat sekali Kak Nur Rizkina. Oke, mungkin dari Kak Fatoni bisa dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Nur Rizkina. Nah, untuk lomba web design sendiri itu sih pengalaman pribadi saya sendiri, teman-teman. Itu hanya membutuhkan HTML dan CSS. Nah, biasanya itu kalau saya sendiri waktu lomba web design itu menggunakan kebanyakan sih sering menggunakan framework, teman-teman, atau biasa disebut dengan Bootstrap. Nah, kalau Bootstrap itu teman kita hanya manggil kelas saja, teman-teman. Nah, berhubung kita masih awal, masih ada di gerbang paling awal untuk belajar website, kita harus belajar dasar-dasarnya dulu, teman-teman. Soalnya gini, teman, dulu pernah sih sama Kak Mas Mudinya itu diberi tips, teman. Saya belajar website ini dari semester 1, teman. Nah, saya meminta tips dari teman-teman di UKM FTITC ini ya, seperti Kak Mas Mudinya. Nah, itu memberikan tips cara belajarnya. Nah, dia bilang seperti ini, teman. Kalau mau belajar website,
jangan langsung ke framework dulu atau jangan langsung ke bootstrap terlebih dahulu. Apa tuh, kamu harus menguasai dasar-dasarnya, entah itu HTML-nya dan CSS-nya. Nah, setelah itu paham, kita baru masuk ke bootstrap. Nah, bootstrap itu sangat membantu di dalam web design, lomba web design, teman-teman. Nah, untuk Java sendiri itu kalau saya sendiri nggak bisa, teman. Yang bisa tuh hanya JavaScript. Nah, kalau JavaScript itu bisa kita gunain di lomba web design. Ya kayak nganuin apa tuh animasinya serta kayak scrollnya itu bisa menggunakan JavaScript, teman. Apakah Mbak Nur Rizkina sudah puas nih? Wah, iya Mas Adi, sudah langsung tanya ke lomba web design. Nah, semoga Mbak Nur Rizkina nih kalau ada lomba-lomba web design langsung saja ikut, Mbak. Dan juga lomba itu sangat penting, teman, untuk mengukur seberapa tinggi sih atau seberapa ya apa ya, mengukur skill kita yang kita miliki, teman. Saya kembalikan ke Adi. Oke, baik terima kasih. Oke, baik terima kasih Kak Fatoni atas jawabannya. Mungkin dari Kak Nur Rizkina ini ada yang dipertanyakan lagi? Mungkin Kak Nur ini bisa belajar terus tentang CSS ya. Mungkin nanti bisa setim sama Kak Fatoni dan menyabet kejuaraan-kejuaraan lagi gitu ya. Oke. Sudah Kak, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Untuk teman-teman lainnya silahkan absen terlebih dahulu. Di situ ada absen di kolom komentar. Silahkan diklik dan absen. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang dipertanyakan lagi, silahkan ditanyakan mengenai materi yang telah dijelaskan tadi. Ayo silahkan tanya. Kak Alif ini, Kak Alif Daifullah. Halo Kak. Drone-nya di luar angkasa ini. Mungkin dari Kak Alif ada yang ditanyakan mengenai tadi. Silakan ditanyakan. Kak Hasan, Kak Raihan. Dan jangan lupa absen. Monggo teman-teman yang ingin ditanyakan. Kak Fatonya siap menjawab ini. Atau mungkin aku yang tanya ini ya ke teman-teman dulu nih. Kak Alif, halo Kak Alif. Devullah. Kok kelihatan jidatnya aja ini. Aduh, kabur dia. Halo Kak Alif. Kak Alif, coba berbicara Kak Alif. Halo Kak Alif. Oh, mic-nya mati. Oke, yang lain. Yang capek aja dah. Tadi. Dari Kavi Aprilia, dari kelompok 4. Halo Kavi. Halo Kak. Halo. Masih semangat nih ya? Aku mau tanya nih, tadi kan sudah dijelaskan fungsi dari CSS sendiri untuk website itu apa sih fungsinya? Tadi kan sudah dijelaskan. Ayo Kak Cavi Aprilia, silakan dijawab.
fungsi dari CSS, Kak. Gimana? Kan tadi sudah dijelaskan untuk HTML itu kan kerangka dari website. Nah, sedangkan CSS sendiri itu fungsinya untuk apa untuk dari website sendiri itu? Gimana Kak? Untuk fungsinya untuk mendesain halaman dalam atau tampilan website sendiri tuh Kak. Oke, benar sekali untuk mempercantik dan memperindah halaman di dalam website itu. Oke, berarti Kak Kavi ini menyimak ya dari tadi ya, nggak tidur ya. Oke, terima kasih Kak Kavi atau Cavi ini. Terus Cavi atau Kavi ini dipanggilnya? Kak. Kavi Aprilia. Cantik sekali namanya, seperti orangnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Edwin Ardi Prastian dari kelompok 2. Mohon maaf Kak, mau bertanya, jika dalam desain web itu lebih dominan mana Kak, di HTML apa di CSS atau keduanya? Oke, Kak Fatoni bisa langsung dijawab. Kalau diizin menjawab ya teman-teman, dari Mbak siapa tadi, Mbak Dina Fiorina. Kalau semisal ada yang salah di HTML-nya itu sendiri teman-teman, atau di CSS-nya, entah itu typo atau apapun itu, kesalahan dalam penulisannya, itu teman, gak ada tanda error sih, cuma tidak berubah teman-teman. Jadi yang apa kita inginkan, misal nih seperti kayak kita mau mengubah H1 tadi itu dengan background atau color red. Nah, semisal kalian colornya itu tipe, misalkan colornya itu pakai K, nah maka H1 itu tidak berubah ke warna merah teman-teman. Jadi gak ada tanda error sih, melainkan gak berubah gitu, Mbak Dina Fiolina. Oke, terima kasih Kak Fatoni. Gimana Kak Dina Fiolina atas jawabannya? Jadi intinya itu tidak ada kata-kata error, cuma tampilan yang ada di websitenya itu tidak berubah. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sebenarnya saya tadi itu membacakan dari Kak Edwin ya, tapi Kak Fatonya nanti masih terkendala sinyal, mungkin kurang jelas. Oke Kak, Kak Fatoni ada yang bertanya lagi nih dari Edwin Ardi Pastian dari kelompok 2. Mohon maaf Kak, mau bertanya, jika dalam desain web itu lebih dominan mana Kak, di HTML apa di CSS atau keduanya? Seperti itu Kak. Siap, makasih atas pertanyaannya Mas Edwin Ardi Prastian. Nah, kalau dari saya sendiri sih ya Mas, pengalaman saya sendiri itu dominan keduanya sih Mas. Soalnya kalau membuat konten di website dengan menggunakan HTML, nah itu konten yang HTML itu kita edit di dalam CSS. Nah, jadi dominan sih, sama-sama banyaknya. Tapi kalau isinya atau banyak codingannya itu lebih ke CSS teman-teman. Lebih banyak CSS kalau codingannya sih. Untuk ngeditnya itu lebih banyak CSS.
Soalnya itu Oke. HTML dan CSS itu sangat berhubungan teman dalam desain web. Oke, baik. Terima kasih Kak Fatoni atas jawabannya. Mungkin dari Kak dari Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Fatoni. Mungkin ini dari Kak Edwin Ardi Prastian sudah jelas atau ada yang dipertanyakan lagi? Makasih atas jawabannya Kak. Oke, sama-sama. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum absen, silahkan absen karena absennya nanti akan ditutup jam 5. Silahkan di screenshot meet ini dengan on cam sebagai bukti kalau teman-teman itu mengikuti meet ini. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Rizky Ardian Samudra. Mohon izin bertanya Kak. Menurut Kakak lebih efisien mana antara CSS internal dan CSS eksternal? Terima kasih. Silahkan dijawab Kak Fatoni. Siap, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Dari Mas Rizky Ardian Samudra. Nah, untuk lebih efisien mana, saya sih lebih prefer ke CSS eksternal sih teman-teman. Soalnya gimana ya, terlihat rapi saja sih teman-teman. HTML sendiri, CSS sendiri. Lebih banyak ke eksternal sih teman-teman. Kalau pribadi saya sendiri ya. Agar tidak terlalu makan banyak baris codingan di mana? Di HTML-nya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Fatoni atas jawabannya. Gimana Kak Rizky Ardian Samudra? Apakah sudah jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Atau dari Kak Rizky ini mau berpendapat lebih efisien mana? Gimana? Halo? Oke, mungkin Kak Rizky-nya terkendala sinyal. Ini Kak, ada pertanyaan lagi dari Nur Fadilah dari kelompok 1. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Apakah harus menulis HTML terlebih dahulu atau lebih baik CSS terlebih dahulu Kak? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus ini. Gimana Kak Fatoni? Silahkan dijawab. Oke, Mas Ade. Untuk pertanyaannya Mbak Nur Fadilah, apakah harus menulis HTML terlebih dahulu atau lebih baik CSS dulu, Kak? Nah, kalau saya sih Mbak Nur Fadilah lebih ke HTML-nya terlebih dahulu sih, karena ya apa ya? HTML itu konten yang akan diedit atau yang akan dibagusin atau diberi style sama CSS itu harus ada HTML. Jadi kalau semisal gak ada HTML-nya, maka CSS-nya itu kayak sia-sia teman. Jadi kita harus menulis HTML-nya terlebih dahulu ya, lalu kita edit dengan CSS teman.
Oke, baik. Terima kasih Kak Fatoni atas jawabannya. Jadi harus ada HTML terlebih dahulu. Setelah itu baru CSS-nya kita input. Oke, dari Kak Nurul Fadilah, apakah sudah jelas atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan ditanyakan. Siap Kak, sudah jelas. Terima kasih. Suaranya lembut sekali. Baik, terima kasih Kak Nurul Fadilah. Ya, sampai Kak Fatoni senyum ini dengan suaranya. Oke, aku ingatkan lagi nih, yang bagi yang belum absen, silahkan absen. Karena absen ditutup jam 5. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman? Silahkan ditanyakan. Silahkan diketik di kolom komentar atau bisa langsung on cam. Ayo teman-teman silahkan. Dari Kak Rikas Ghazali, Kak Yusnia, Kak Raihan, ayo tanya semua yuk. Mumpung ada pemateri kita yang sudah jago ini. Ditanyakan semua, dikuras habis ilmunya. Bagi yang belum absen, silahkan absen. Atau saya ini ya yang tanya. Oke, Kak Fatoni, saya mau tanya ini. Tadi kan untuk ganti background kan bisa pakai warna dan juga bisa pakai gambar di web ya. Nah, kalau tadi kan dijelaskan kalau satu warna aja. Nah, untuk warna backgroundnya itu diganti dari beberapa warna itu apakah bisa ya Kak? Misal warnanya itu warna-warni gitu dibentuk kayak pelangi, apakah bisa Kak? Setahu saya sih bisa sih Mas Ade. Kayak lebih ke itu sih gradien sih Mas. Dan itu juga di CSS itu kayaknya ada Mas, kayak gabungin warna gitu Mas. Nanti pertemuan selanjutnya kita coba ya. Kita coba yang kata Mas Ade itu. Sama. Intinya bisa kok Mas. Oke, siap. Terima kasih Kak Fatoni. Oke, mungkin dari teman-teman nih, ayo silakan tanya biar tidak garing dan diam-diam kayak patung ini. Ayo silakan tanya apa aja deh tentang CSS dan HTML. Silahkan. Mungkin ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan. Lumayan banyak ya ini. Untuk peminat dari web ada sekitar 80 orang. Oke, ada pertanyaan yang muncul lagi nih. Oke, saya sebentar. Ini dari Edwin Ardi Sekian lagi nih. Kak mau tanya lagi, jika video dibuat background bisa apa tidak Kak? Atau hanya gambar plus gambar bergerak saja? Nah, gimana nih Kak Fatoni? Apakah video itu bisa dibuat background atau tidak? Izin menjawab ya
Ya Mas Ade, beserta teman-teman. Setahu saya sih itu bisa kok teman-teman. Tapi saya belum pernah nyoba nih teman-teman. Eh, Kalau background videonya itu apa? Backgroundnya itu video. Oh ya pernah. Saya pernah nyoba menggunakan video itu teman. Tapi ya apa ya? Kalau katanya orang Jawa tuh ceket-ceket atau nge-lag teman-teman. Apa? Gak itu gak lancar teman-teman. Nah, kalau yang ingin lancar sih saya nggak tahu caranya, tapi bisa kok. Kalian bisa lihat di websitenya Gojek teman. Itu background apa tuh? Backgroundnya video. Keren sih teman-teman. Kalau misalkan website itu berbackground video. Langsung cek di mana? Di webnya Gojek teman-teman. Itu pakai video kok backgroundnya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih dari jawaban dari Kak Fatoni. Tuh, Kak Edwinnya apakah sudah jelas? Mungkin bisa langsung dicek webnya Gojek buat referensi. Oke, dari teman-teman yang lain ini sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah jelas, alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi karena juga sudah mau menjelang maghrib atau menjelang petang. Ini saya akhiri. Baik, terima kasih Kak Fatoni atas materi yang telah disampaikan. Materinya sangat keren dan semoga bisa bermanfaat untuk saya, teman-teman, nusa, bangsa, dan negara merdeka. Baik, terima kasih teman-teman juga yang sudah aktif bertanya tadi. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Silahkan teman-teman on cam semua dan tersenyum bahagia walaupun hatinya tersedih, tapi senyum kita harus bahagia. Oke, ayo. Oke, Indra Prima Yoga. Oke. Raihan, Kak Maita ini baru on cam semua. Baru on cam semua dan kelihatan belum mandi semua. Oke. Mungkin tim IT siap-siap meng-SS atau men-screenshot untuk nanti untuk screenshotnya akan saya pandu. Oke. Tim IT sudah siap? Oke. Ini slide-nya ada banyak. Oke, saya mulai. 1, 2, 3, senyum. Oke. Selanjutnya. 1, 2, 3, senyum. Oke, kurang 3 lagi, ayo. Ayo on cam yang belum on cam. Tersenyum yang belum tersenyum. Kak Nur Rizkina nih dari tadi berengot aja, tersenyum dong. Kak Cafi tersenyum, nah gitu kan ya cantik sih. Kak Hilmi Soleh tersenyum, ayo tersenyum. Oke, lagi. 1, 2, 3, senyum.
sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Nah itu, Mbak Maita belum senyum. Mana Mbak Maita ini? Maita senyum dong dari Kak Edwin Ardi Prastian ini loh. Sampai di floorin ke chat itu. Aduh, Mbak Maita. Kan manis kan? Syukurin kamu. Maita kalau sudah senyum manisnya kayak Oke. Terakhir. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih teman-teman atas senyumannya sore hari ini. Baik, kita menuju ke acara selanjutnya yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Kak Fatoni Sainullah yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat. Semoga manfaatnya kembali lagi ke Kak Fatoni ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, menyempatkan kegabutannya untuk hadir pada Meet Web kedua kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan Meet Web pada sore hari ini. Terima kasih, saya Adi Sabu Alam. Di atas langit masih ada langit, dan di bawah langit masih ada aku yang mencintaimu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya dan perkataan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Itu.